Halo, sahabat sehat. Selamat datang kembali di podcast kesehatan kita. Saya Dr. Rahayu. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sering menjadi bisikan di antara para pria. Namun jarang dibicarakan secara terbuka, keperkasaan pria. Tapi bukan sembarang keperkasaan. Melainkan asteris keperkasaan yang membuat istri Anda tersenyum, bersemangat, dan langsung mau diajak bersenang-senang, asteris-asteris. Pernahkah Anda merasa sudah mencoba berbagai cara, minum jamu ini itu, atau bahkan merasa performa di ranjang sudah maksimal, tapi respons istri masih datar-datar saja? Atau mungkin, Anda merasa kurang percaya diri, dan itu justru membuat suasana jadi canggung? Jangan khawatir, banyak pria merasakan hal yang sama, dan hari ini, saya akan buka rahasia bahwa keperkasaan sejati itu jauh lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Ini bukan hanya soal mampu, tapi soal membuat ingin. Mari saya ceritakan kisah Pak Budi, seorang kepala keluarga yang usianya menginjak 40-an. Pak Budi ini rajin olahraga, badannya lumayan kekar, dan merasa tidak ada masalah dengan stamina fisiknya. Setiap kali ia mengajak istrinya bersenang-senang, ia selalu merasa sudah memberikan yang terbaik secara fisik. Namun, istrinya, Bu Ani, seringkali terlihat kurang antusias. Ada saja alasannya, capek, sakit kepala, atau sudah ngantuk. Pak Budi merasa bingung, bahkan sedikit putus asa. Ia mulai mencari suplemen, ramuan herbal, bahkan hampir tergoda iklan obat kuat di internet. Ia berpikir, mungkin perkasanya belum cukup. Suatu hari, Pak Budi berkonsultasi dengan saya. Ia menceritakan semua keluh kesahnya. Saya mendengarkan dengan seksama, dan saya tahu, masalah Pak Budi bukan hanya soal fisik. Setelah beberapa sesi diskusi, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Pak Budi, kapan terakhir kali Anda memuji penampilan istri Anda di luar kamar tidur? Kapan terakhir kali Anda membantunya pekerjaan rumah tanpa diminta? Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan ceritanya tentang hari ini, tanpa sibuk dengan ponsel? Pak Budi terdiam. Wajahnya menunjukkan bahwa ia belum terlalu sering melakukan hal-hal sederhana itu. Ia terlalu fokus pada performa di ranjang, sampai melupakan hal-hal fundamental dalam hubungan. Saya kemudian menjelaskan pada Pak Budi bahwa asteris keperkasaan pria itu adalah paket komplit asteris-asteris. Bukan hanya tentang stamina dan kemampuan fisik saat bercinta, tapi juga tentang bagaimana Anda membangun koneksi emosional, rasa aman, dan daya tarik di luar ranjang. Asteris-asteris pertama, komunikasi. Asteris-asteris banyak pasangan yang lupa berbicara dari hati ke hati. Tanyakan pada istri Anda, apa yang ia sukai, apa yang ia impikan, apa yang membuatnya merasa dihargai. Komunikasi yang baik adalah fondasi untuk keintiman. Asteris-asteris kedua, perhatian di luar ranjang. Asteris-asteris ini adalah pemanasan yang sesungguhnya, ketika Anda membantu istri mengerjakan tugasnya, memberikan pujian tulus, atau sekadar memeluknya tanpa agenda tersembunyi, Anda sedang membangun bank emosi positif. Saat tiba waktunya untuk bersenang-senang, istri Anda sudah memiliki modal perasaan positif yang kuat. Ia merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan sebagai pribadi seutuhnya, bukan hanya objek. Asteris-asteris ketiga, sentuhan non-seksual. Asteris-asteris pijatan ringan di pundak saat ia lelah, menggenggam tangannya saat berjalan, atau bahkan sekadar menyisir rambutnya. Sentuhan-sentuhan kecil ini mengirimkan sinyal kasih sayang dan kedekatan, yang sangat penting untuk membangun mood dan gairah. Asteris-asteris keempat, kesehatan fisik dan mental Anda sendiri. Asteris-asteris ya, ini tetap penting. Tidur cukup, makan sehat, olahraga teratur, dan mengelola stres. Pria yang sehat secara fisik dan mental akan memancarkan energi positif dan kepercayaan diri, yang tentu saja menarik bagi pasangan. Jika Anda lelah, stres, atau kurang tidur, bagaimana bisa Anda memberikan yang terbaik, bukan? Setelah Pak Budi memahami semua ini dan mulai mempraktikkannya, saya bertemu dengannya lagi beberapa bulan kemudian. Ia datang dengan senyum lebar. Dokter Rahayu, katanya, Anda benar.
Saya tidak perlu obat kuat atau ramuan aneh. Yang saya butuhkan hanyalah lebih hadir dalam hubungan saya. Saya mulai lebih sering memuji istri, mendengarkannya, dan membantunya di rumah. Hasilnya, istri saya, Bu Ani, kini seringkali yang duluan mengajak saya. Bahkan, ia bilang saya terlihat jauh lebih perkasa dan menarik dari sebelumnya. Padahal, saya tidak minum suplemen apapun, hanya mengubah cara saya berinteraksi dengannya. Kisah Pak Budi adalah satu dari sekian banyak yang saya dengar di praktik. Seringkali, fokus kita pada solusi instan membuat kita lupa pada esensi sebuah hubungan. Tapi saya punya satu cerita lagi, yang mungkin bisa memberikan perspektif berbeda. Ini tentang Bu Sari dan suaminya, Pak Tejo. Bu Sari adalah seorang wanita karir yang sangat sibuk, menjabat posisi tinggi di perusahaannya. Pulang kantor, ia sudah lelah fisik dan pikiran. Suaminya, Pak Tejo, sebenarnya pria yang baik, pekerja keras, dan tidak pernah menuntut macam-macam. Namun, entah kenapa, setiap kali Pak Tejo mencoba mendekat, Bu Sari selalu merasa terbebani. Ia merasa seperti ada daftar tugas lagi yang harus ia selesaikan. Bahkan dalam urusan ranjang, Pak Tejo sendiri tidak pernah mengeluh. Ia hanya merasa sedih dan bingung. Mengapa istrinya seolah-olah menghindar? Ia berpikir, mungkin ia kurang romantis. Atau mungkin ia kurang perkasa secara fisik. Ia bahkan mencoba berbagai cara untuk membuat dirinya lebih menarik di mata Bu Sari. Mulai dari diet ketat hingga membeli parfum baru. Tapi tetap saja, dinding itu terasa masih ada. Suatu malam, Bu Sari pulang dengan wajah sangat lelah. Ia baru saja melewati rapat maraton yang sangat menguras energi. Saat ia sampai di rumah, ia melihat Pak Tejo sedang menyiapkan secangkir teh hangat kesukaannya, lengkap dengan camilan ringan. Pak Tejo tidak bertanya banyak, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kamu pasti lelah sekali hari ini. Istirahatlah, aku sudah siapkan teh untukmu." Bu Sari duduk, meneguk tehnya perlahan. Tiba-tiba, Pak Tejo datang dan mulai memijat lembut pundaknya. Ia tidak berkata apa-apa tentang bersenang-senang atau apapun yang berkaitan dengan keintiman fisik. Ia hanya memijat, sambil sesekali bertanya, "Nyaman?" Malam itu, Bu Sari merasa seluruh beban di pundaknya luruh. Ia merasa dilihat, dipahami, dan dihargai bukan hanya sebagai istri atau partner, tapi sebagai manusia yang lelah. Ia menyadari bahwa selama ini, yang ia butuhkan bukanlah ajakan yang menuntut, melainkan perhatian yang tulus. Bukan hanya tentang penyelesaian masalah di ranjang, tapi tentang kehadiran dan dukungan di setiap momen. Pak Tejo tidak perlu menjadi pahlawan dengan aksi heroik. Ia hanya perlu menjadi dirinya yang peduli, yang mampu melihat kebutuhan emosional istrinya di atas segalanya. Dan tahukah Anda apa yang terjadi setelah itu? Bu Sari, tanpa diminta, perlahan mulai mencari kedekatan dengan Pak Tejo. Ia mulai berani mengungkapkan rasa lelahnya, menceritakan bebannya, dan secara bertahap, kehangatan itu kembali menyelimuti hubungan mereka. Keintiman fisik pun datang secara alami, bukan karena paksaan atau kewajiban, melainkan karena adanya keinginan tulus dari kedua belah pihak. Dr. Rahayu, kisah Bu Sari dan Pak Tejo mengajarkan kita bahwa keperkasaan seorang pria tidak selalu tentang otot yang kekar atau kemampuan fisik yang luar biasa. Seringkali, keperkasaan sejati itu adalah tentang kekuatan empati, kekuatan kesabaran, dan kekuatan untuk menjadi pendengar yang baik. Itu adalah tentang kemampuan Anda untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi pasangan Anda, di mana ia merasa dicintai, dipahami, dan diinginkan. Ketika seorang wanita merasa aman dan dicintai di luar ranjang, pintu hatinya akan lebih mudah terbuka untuk keintiman yang lebih dalam. Ini adalah bentuk keperkasaan yang seringkali terabaikan, namun memiliki dampak yang jauh lebih besar dan langgeng daripada solusi instan manapun. Jadi, sahabat sehat, sebelum Anda mencari obat kuat di luar sana, cobalah menengok ke dalam hubungan Anda, dan tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi obat kuat emosional bagi pasangan saya? Jadi, sahabat sehat,
Pelajaran dari Pak Budi adalah bahwa keperkasaan sejati itu bukan hanya soal ereksi atau stamina asteris. Itu adalah tentang bagaimana Anda membangun sebuah hubungan yang hangat, penuh kasih, dan saling menghargai. Istri Anda akan langsung mau, bukan karena Anda minum ramuan X atau Y, melainkan karena Anda telah membuatnya merasa diinginkan, dicintai, dan aman di setiap aspek kehidupan, sehingga ia merasa nyaman dan bersemangat untuk berbagi keintiman dengan Anda. Itulah twistnya. Asteris keperkasaan sejati dimulai dari hati dan pikiran, bukan hanya dari organ. Ingat, hubungan yang sehat dan bahagia adalah kunci utama untuk keintiman yang memuaskan. Jadi, fokuslah pada membangun koneksi yang kuat, dan keintiman fisik akan mengikutinya secara alami dan penuh gairah. Saya Dr. Rahayu. Semoga podcast hari ini membuka wawasan Anda semua. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat.